Ya, saudara-saudara, rungkatnya Mbak Lawi ini menimbulkan lelucon-lelucon dan pantun-pantun yang luar biasa. Tapi sebelum kita nonton pantun, mendengarkan dulu ajakan jihad ke Palestina yang dipimpin oleh kaum Habib ini. Dan apa katanya, saudara-saudara? Mari kita dengarkan. Cucu-cucu Ubaid siap perang di Palestina. Absen, Bahar, Mukhdor, Hanif, ayo cepat sedikit. Jafar, Umar, Taufik, Jindan, Aldo, Rizik. Hei, maju kau. Jangan cuma bacotmu aja yang besar. Ayo, unyil. Gua kepret masuk kuburan. Ya, hancur sudah nasab mereka, tapi kita tetap berdoa sebagai orang yang pernah lahir di Indonesia untuk saling mencintai sesama. Jadikanlah semua bangsa muridku. Demikian ajakan Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau mau sebuah negara itu aman, damai, tentram, itu harus dengan ajakan Kristus. Mereka yang menghina Yesus seperti para artis di Hollywood, mereka mengadakan ceramah-ceramah dan hinaan terhadap Tuhan itu berakibat terbalik dengan kebakaran komplek mereka. Tapi ya bukan itu saja. Semua harus terjadi agar kita mampu hidup dan membangun budaya yang lebih bagus. Sehingga anak cucu kita tidak ada yang terputus. Raja rela membangun satu dinasti. Jangan pernah ada yang mencelakai. Lain di mulut, lain di hati. Berteman hanya bisa melukai. Hidup bahagia dengan iman, nafsu maksiat dapat terhalang. Bagaimana bisa disebut teman? Dia menusuk dari belakang. Mari kita berjihad, mari kita berjihad. Kamu nggak ikut. Utsman bin Yahya Ba'lawi, zaman Belanda, yang paling kita ketahui, yaitu mereka yang di mana turunannya sekarang ini datang ke Indonesia menjadi Rizik, Bahar Smith, Aldo. Itu adalah turunan dari Utsman bin Yahya itu. Dia suka menusuk dari belakang. Waktu geger Banten, yaitu melawan Belanda, dia justru mengeluarkan fatwa haram hukumnya melawan Belanda. Obat tabib terkenal manjur, kaki sakit ditutup selimut. Kusangka kamu teman yang jujur, rupanya kamu musuh dalam selimut. Aku kira kamu itu adalah seorang Habib yang mencintai orang Indonesia, tetapi ternyata kamu itu palsu di dalam agama dan ilmumu. Jadi lebih parah mereka. Kalau dulu Ahmadiyah di Inggris, di India, itu memang melarang melawan pemerintahan penjajah Inggris waktu itu. Karena mereka ingin mengajarkan betapa ajaran kasih itu lebih baik daripada melawan. Nah, akibat dari itu, orang-orang India itu menjadi maju karena mendalamnya penjajahan Inggris, lalu diresapi segala budaya dan bahasanya itu. Maka banyak sekali orang India yang tinggal di London dan menjadi pendidikannya maju. Beda dengan di Indonesia, karena apa?
karena si Utsman bin Yahya, mereka ini berbalik terbalik, bahwa mereka yang membuat tersesat penduduk ini. Jadi diantaranya biarkan mereka ribut masalah khilafiyah, biarkan mereka bodoh, biarkan itu karena nasihat dari Ba'lawi ini supaya orang Nusantara tidak melawan penjajah Belanda. Karena semakin bodoh orang pribumi itu, maka semakin gampang dijajah. Nah, itulah sebabnya beda dengan penjajahan Inggris. Negara-negara yang dijajah Inggris seperti Malaysia, India, itu lebih maju dari Indonesia yang dijajah oleh Belanda karena si Ba'lawi ini minta ampun. Dia menjadi penasihat penjajah Belanda. Dahulu elok cantik gulita, indah seperti bunga taman, daripada kehilangan bahagia, lebih baik aku kehilangan teman. Itu harus diambil oleh kita. Jangan sampai kita menjadi muhibbin, menjadi teman mereka, di mana mereka ini pandai berkamuflase dan menggunakan istilah-istilah agama dan seruan agama itu untuk digunakan sebagai keuntungan mereka. Coba, mari kita galang dana untuk membantu saudara kita di Palestina. Itu terus yang diomongkan. Tetapi tidak pernah ada satu Ba'lawi pun yang ke sana, yang ikut jihad itu. Nggak ada satupun Ba'lawi. Orangnya begitu, mestinya itu kalau mereka orang Yaman, itu harus melawan Saudi Arabia yang telah melakukan penghancuran terhadap orang-orang Yaman itu. Dan Yaman ini berapa ribu orang yang lari ke luar negeri menyelamatkan dirinya daripada tinggal di Yaman itu sendiri. Luar biasa ini Ba'lawi ini. Bagus hati jika kamu tabah saat kamu membaca surat biru. Jika dinasehati tidak juga berubah, baiknya ku cari teman baru. Nggak bisa diharapkan berteman dengan mereka, apalagi mengikuti ajarannya. Maka mereka ini bagaimana untuk terus jaya adalah dengan menciptakan keributan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masjid. Nggak ada Ba'lawi itu yang mengajar alif, bata, sajim, ha, kha. Nggak ada yang mengajar ngaji. Mereka adanya itu di tingkat provokator, ulama provokator. Dengan modal bahasa Arab, dengan modal baca Quran, dengan modal pesantren. Maka mereka ini terus memunculkan situasi-situasi keagamaan yang baru dan ajaran-ajaran yang baru. Nah, itu yang harus dilawan, saudara-saudaraku. Demikian saja untuk kesempatan ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol bagi video komen. Tuhan Yesus memberkati.